Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran kimia. Ini adalah bagian terakhir dari sifat koligatif larutan terkait tekanan osmosis, ya. Tekanan osmosis, apa sih itu tekanan osmosis? Sebelum ke tekanan osmosis, saya menjelaskan peristiwa ini dulu. Nah, ini nih. Ini adalah gambar lintah, ya. Nah, lintah itu biasanya kita membunuhnya dengan cara menaburi garam. Kenapa sih dengan menaburi garam? Ternyata tubuh lintah itu tuh hipertonik. Jadi terlalu banyak kandungan airnya. Ketika kita memberikan taburan garam, akhirnya kandungan air dari dalam tubuh lintah berusaha untuk keluar dan menuju ke daerah yang konsentrasinya tinggi, yaitu garam. Nah, definisi osmosis sendiri adalah perpindahan suatu larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi, larutan di dalam tubuh dari lintah itu berpindah keluar, yakni menuju garam untuk menuju ke konsentrasi yang tinggi. Melalui apa? Ternyata kulitnya lintah ini mengandung membran semipermeable, sifatnya semipermeable. Semipermeable ini adalah membran sintetik yang memungkinkan molekul atau ion tertentu dapat melewatinya, seperti molekul-molekul untuk pelarut. Ya, partikel pelarut dari larutan yang ada di dalam tubuh lintah keluar sampai tubuh lintah menjadi mengkerut. Lama-kelamaan lintah tersebut akan mati, seperti itu. Jadi osmotik tadi adalah perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi gitu ya, dari encer ke pekat melalui membran semipermeable. Nah, di sini ada peristiwa tekanan osmosis. Ini ada pipa U, yang keduanya diisi kedua sisi ya. Ini diisi air, kemudian yang sebelah kiri ini ditambahkan gula. Ternyata lama kelamaan di sini ada perbedaan selisih ketinggian ya. Nah, yang air lama kelamaan akan menuju ke arah gula, yakni mengalami osmosis karena menuju ke konsentrasi yang lebih pekat, sehingga terdapat perbedaan ketinggian seperti ini. Nah, ini yang telah terjadi peristiwa osmosis tadi, ini kan ada perbedaan ketinggian. Nah, ini bisa dihentikan. Jadi, bagaimana cara menghentikan aliran osmosis? Caranya adalah dengan memberikan tekanan dari luar, yakni yang dinamakan tekanan osmosis. Ketika kita memberikan tekanan osmosis dari luar, maka tinggi dari kedua permukaan larutan akan menjadi sama. Seperti ini ya. Ini pada larutan, yang satunya pada air murni, sehingga bisa seimbang. Seperti itu. Jadi, di sini kita membahas tentang tekanan osmosis. Ini juga, ini apabila kalian memasukkan tomat ke dalam larutan garam, itu tuh lama-kelamaan tomat pasti akan mengkerut. Kenapa? Karena air yang ada dalam buah tomat ini akan berusaha keluar untuk mencari konsentrasi yang lebih tinggi, yakni larutan garam. Sehingga lama-kelamaan dia akan menyesuaikan tekanan yang di tomat akan menyesuaikan dengan tekanan yang di lingkungan sekitar, seperti itu, sampai dia bisa mengkerut, seperti itu. Untuk tekanan osmosis larutan, ini ada simbolnya adalah V ya. Kemarin kan kita sudah belajar terkait penurunan tekanan uap jenuh larutan, terus kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan. Nah, yang terakhir ini tekanan osmosis larutan, simbolnya V. Osmosis ini tadi udah ya definisinya ya, perpindahan larutan dari yang konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Terus ini tadi untuk menghentikan aliran osmosis itu adalah tekanan osmosis. Di sini saya menjelaskan tentang rumus ya. Jadi larutan itu kan pada dasarnya ada dua jenis, elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit itu adalah larutan yang dia
molekul-molekulnya itu mudah terionisasi. Adanya ion-ion yang bergerak bebas pada suatu larutan itu bisa menghantarkan listrik. Nah, di sini yang membedakan rumus untuk mencari tekanan osmotik elektrolit dan non elektrolit. Untuk yang elektrolit ini nanti rumusnya V sama dengan mRT kali I. I ini adalah faktor Van Hoff. M adalah molaritas, R itu tetapan gas 0,082, T ini nanti suhu, kalian ubah dalam bentuk Kelvin. Sedangkan untuk non elektrolit itu hanya V sama dengan M kali R kali T. Untuk faktor Van Hoff itu rumusnya I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa, di mana N itu menunjukkan jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Faktor Van Hoff. Ya, saya akan memperjelas di sini tentang faktor Van Hoff. Tadi kan elektrolit, sebenarnya elektrolit tuh definisi larutan ada 3 aslinya ya. Yang pertama elektrolit kuat, yang kedua elektrolit lemah, yang satunya, yang terakhir itu adalah non elektrolit. Yang pertama untuk elektrolit kuat ini adalah masing-masing ion dapat terionisasi secara sempurna. Biasanya di sini golongan 1A dan golongan 7A atau 2A dan 7A. CaCl2 kalau terurai menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-, ya. Di sini jumlah ionnya ada 3, ya. Ada 3 jumlah ionnya, sehingga kalau larutan yang terionisasi sempurna itu memiliki nilai alfa. Alfa itu derajat ionisasi ya. Alfa sama dengan 1 untuk elektrolit kuat, sedangkan elektrolit lemah itu kurang dari 1. Untuk yang non elektrolit pasti nilai alfanya sama dengan 0, seperti itu. Sehingga faktor Van Hoff adalah, berarti kita mencari nilai I kan, I sama dengan 1, tadi kan rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. N-nya itu adalah jumlah ionnya 3, berarti kan 1 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 1, ya, rumusnya yang ini tadi loh. Nah, I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa, N-nya itu adalah jumlah ion, berarti kan 3 ya, dikurangi 1 itu 2, terus karena elektrolit kuat berarti alfanya 1, 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Nih, kesimpulannya faktor Van Hoff zat elektrolit kuat sesuai dengan jumlah ion atau sama dengan I sama dengan N maksudnya. Terus yang kedua adalah elektrolit lemah. Elektrolit lemah akan terionisasi sebagian. Contohnya di sini adalah AlOH 3 kali, dia terurai menjadi Al3+ tambah 3OH-. AlOH ini adalah basa lemah, jadi dia hanya sebagian yang bisa terionisasi. Untuk jumlah ionnya adalah 4, kita bisa lihat di sini ya. Kemudian tadi saya bilang bahwa kalau ionisasi lemah alfanya kurang dari 1. Di sini dia diketahui 0,8. Berarti kita masukkan ke rumusnya I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N-nya adalah 4 kurangi 1, 3 kali 0,8 ditambahkan 1. Hasilnya sama dengan 3,4. Nah, kemudian ini contoh soal. Nah, bila tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm, berarti V-nya diketahui 7,7 atm. Berapa gram glukosa? Berarti kita yang ditanyakan adalah massa dari glukosa yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan cairan infus yang isotonik dengan darah. Jadi di sini adalah dalam larutan infus ini terdapat gula. Artinya gula adalah zat terlarut ya. Zat terlarut. Kita di sini mencari nilai massa gula yang dimasukkan ke dalam larutan infus tersebut. Ya udah, berarti ini caranya. Ini ya, yang diketahui suhunya tadi 37 derajat Celcius, jadiin Kelvin jadi 310 Kelvin. mR glukosa sudah dihitung ya, 180, volumenya yang milih jadi liter. V-nya 7,7 atm. Terus kita masukkan rumusnya. V sama dengan mRT, karena gula itu adalah non elektrolit sehingga tidak dikalikan I atau faktor Van Hoff. Terus
V sama dengan 7,7 tadi. Terus M-nya itu kita cari karena masanya berasal dari molaritas. R-nya 0,082 dikali 310 ya, T-nya. Didapatkan molaritasnya 0,3. Nah, molaritas kan rumusnya mol per volume. Tadi 0,3 molaritasnya. Molnya kita cari, volumenya 0,5 liter ya. Didapatkan nilai mol 0,15, dari mol kita mendapatkan massa ya. Nah, di sini tadi kan jangan lupa MR-nya pakai MR glukosa karena kita yang mencari massa dari massa glukosa. Sehingga didapatkan di sini mol sama dengan massa per MR. Massa berarti mol kali MR. Berarti massanya 0,15 dikali 180 didapatkan 27 gram. Nah, itu tadi untuk contoh yang non elektrolit ya. Ini gula kan non elektrolit. Sedangkan yang ini contoh tekanan osmosis pada larutan elektrolit. Misal tentukan larutan osmotik larutan elektrolit kuat yang mengandung 5,5 gram NaCl dengan MR NaCl itu 58,5 dalam 1 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui ini tadi masanya 5,85 gram. Terus mRNaCl 58,5, volume 1 liter ya, volumenya ya dalam larutan 1 liter. Terus T-nya tadi 27, jadiin Kelvin, jangan lupa tambah 273 sehingga 300 Kelvin. R-nya tetapannya 0,08205. Ini kalau nulisnya lengkap ya, hanya 0,082 saja nggak apa-apa. Ya udah, kan yang ditanyakan adalah tentukan tekanan osmotik larutan kan, berarti mencari nilai dari V. V sama dengan MRTI. Ingat I di sini karena di elektrolit. M-nya kita masukkan nilainya berarti 0,1 ya. Dapatnya 0,1 dari mana? Dari massa dibagi MR berarti 5,85 dibagi 58,5 dibagi 1 liter. Kali R-nya 0,082. Terus kali T-nya 300. N-nya ini NaCl kalau kalian uraikan itu kan jadi Na plus tambah Cl min. Berarti jumlah N itu ada 2. 2 dikurangi 1, 1. Ingat NaCl adalah elektrolit kuat, berarti 1 berarti nilai alfanya sama dengan 1. 2 kurangi 1 berarti ya 2 kurangi 1 dikali 1 ditambah 1 berarti nilainya kan tetap 2 kan. Nah, nanti kali 2 hasilnya V didapatkan 4,923 atm. Gitu. Di sini ada latihan soal, mungkin nanti kalau masih ada waktunya kalian bisa latihan soal untuk memperdalam pemahaman kalian terkait sifat koligatif larutan. Nah, demikian penjelasan hari ini tentang tekanan osmotik larutan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.